teman-teman yang dekat, kayak bestie, itu rasanya seneng banget gak sih? Tapi sadar atau enggak, seringkali kita itu cuma membatasi diri kita untuk ngumpul sama orang-orang yang mungkin mirip kayak kita, punya pikiran yang sama. Temenan atau jalan-jalan sama orang yang itu-itu aja, atau bahkan grup yang sama. Gak bisa dipungkiri kalau emang orang-orang ini adalah orang-orang yang memainkan peran penting dan juga suportif di hidup kita. Khususnya yang di umur 20-an. Mereka bahkan juga kasih banyak momen yang menyenangkan. Kayak misalnya bisa jemput kita, antar kita di bandara, curhat tentang first date yang gagal, dan banyak hal lainnya. Orang ini adalah orang-orang yang bantu kita survive, tapi bukan orang yang bikin kita thrive. Emang sih, orang-orang ini adalah orang-orang yang bakal peduli kalau kita sakit, tapi justru orang-orang yang gak ada di circle kita, itulah orang-orang yang akan mengubah hidup kita dengan cepat dan juga lebih dramatis. Dan pastinya di sini kita ngomongin perubahan ke arah yang lebih baik ya. Karena itu di video ini gue bakal bahas the strength of weak ties. Jadi dalam relasi itu ada yang disebut dengan ikatan lemah dan ikatan kuat. Kekuatan ini bakal meningkat semakin banyak kita spend waktu, pengalaman, dan juga ada kepercayaan di dalam relasinya. Jadi contohnya kayak keluarga, bestie, teman sekamar, atau bahkan pasangan. Sedangkan ikatan yang lemah itu adalah orang-orang yang kita pernah ketemu, tapi mungkin kita nggak kenal sebaik itu. Kayak mungkin orang yang jarang kita ajak ngobrol, tetangga yang cuman kita sapa sesekali doang, orang-orang yang udah lost contact. Intinya orang-orang yang statusnya itu belum dirubah menjadi teman dekat. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa ada yang disebut dengan ikatan? Jawabannya karena kesamaan itu melahirkan hubungan. Pernah nggak sih kalian perhatiin burung yang punya warna bulu yang sama itu cenderung ngumpulnya bersama juga? Jadi sama kayak orang itu juga cenderung menjalin hubungan dengan orang-orang yang mereka rasa itu mirip sama mereka. Dan sebenarnya ini adalah weakness of strong ties. Sebenarnya teman dekat kita itu menghambat kita. Gue ngerti, ikatan yang kuat itu pasti rasanya nyaman dan akrab, lo bisa ngerasa belong di sana, ngerasa diterima di sana. Tapi selain dukungan yang lo terima, jujur mereka itu gak akan bisa kasih manfaat yang lebih dari itu. Kalian mungkin ngerasa ikatan yang lemah itu terlalu berbeda dari kalian, bahkan mungkin terlalu jauh buat dijadiin temen. Tapi itu sebenarnya intinya akses terhadap hal baru. Mereka itu tahu hal dan orang yang mungkin kalian gak tahu sebelumnya. Dan bahkan yang namanya info dan peluang itu menyebar lebih jauh dan lebih cepat dari ikatan yang lemah ini. Karena mereka punya relasi yang gak tumpang tindih sama kalian. Dan hal lain yang penting adalah bukan soal apa atau siapa yang mereka ketahui, tapi bagaimana kalian berkomunikasi sama mereka. Kita dipaksa buat yang namanya elaborate speech. Kayak kita nggak bisa tuh yang namanya, ya lu tahu kan maksud gue apa, atau bahkan cuman pakai kayak lirikan mata doang. Jadi sebenarnya komunikasi sama mereka itu maksa pertumbuhan dan perubahan kita menjadi lebih baik. Mungkin ada beberapa resisten yang muncul dari diri kalian, tapi gue gak suka networking, atau gue pengen dapat kerja dari usaha gue sendiri, atau kayak gitu tuh bukan gaya gue banget. Well, gue ngerti banget karena memang itu adalah common reaction-nya, tapi gue harus kasih tahu faktanya. Job, relasi, opportunity itu banyak datang dari orang-orang yang kita nggak deket. Hal baru hampir selalu muncul dari luar inner circle kita. Dan memanfaatkan networking itu bukan hal yang buruk atau hal yang salah. Lo pasti pernah denger kan, dia tuh bisa dapat kerjaan di sini gara-gara dia kenal sama si ini. Dari cuma nanya info doang ke orang ini, tahu-taunya orang ini bantu buat kasih CV kita ke HRD-nya. Dan sebenarnya caranya itu emang simple banget. Kalau lo ketemu orang dan lo itu pengen banget bisa kerja atau melakukan apa yang dia lagi lakuin, lo bisa chat dia, telepon dia, email dia, atau bahkan ajak dia ketemuan supaya lo bisa dapat info. Gue juga mau kasih satu hal lagi di sini. Kebanyakan kita tuh pengen punya rasa kebersamaan dan akhirnya kita berpegang teguh sama ikatan yang kuat ini. Tapi justru kita akan terjebak dan bahkan meningkatkan perasaan keterasingan kita karena kelompok kita itu akan terputus dari dunia yang lebih luas. Jadi kita bakal malah merasa terisolasi. Jadi yang namanya keterhubungan itu bukan sekedar fit call temen kita, bestie kita di jam 1 pagi, tapi bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang ikatannya itu lemah sama kita. Dan di sini bukan berarti kita ngelupain atau bahkan gak menjaga ikatan yang kuat ini ya. Tapi gimana kita bisa keluar dari zona nyaman dan mulai untuk membangun hubungan dengan ikatan yang lemah kita. Dan pastinya lo bakal ngelihat perubahan yang baik dalam hidup lo. Di next video gue bakal kasih tahu cara membangun relasi dengan ikatan lemah ini dan gimana caranya supaya mereka mau bantuin lo. Follow untuk perubahan hidup yang lebih baik. See you!